Itu yang menginspirasi Presiden Soekarno untuk mengatakan bahwa beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Presiden Soekarno bilang begitu karena dia paham inspirasi dari pemuda. Presiden Jokowi bilang, saya beri 1 pemuda, saya jadikan dia wapres. Presiden Jokowi bilang, saya beri 1 pemuda, saya jadikan dia wapres. Tadi saya beri hormat sebagai penghormatan terakhir, karena kita tidak bisa menduga arah dari politik hari ini. Sangat mungkin dalam 2-3 hari ada proses politik yang menyebabkan foto-foto itu tuh diturunkan. Ya, gak ada pola untuk membaca politik Indonesia. Saya mulai, saya menikmati gairah Anda untuk mengeluk-elukkan seseorang. Yes, tapi itu gairah yang diprovokasi oleh teman-teman saya. Padahal saya tahu ada semacam esprit de corps di antara BEM se-Indonesia, BEM Nusantara. Kemarin malam sebelum saya kesini, saya ada di Universitas Indonesia, diskusi terbuka dengan BEM UI dan BEM se-Jakarta. Di tengah diskusi datang segerombolan manusia mengatakan bahwa kami muak. Yang datang itu anak SMA. Jadi Anda bayangkan, kemuakan itu sampai pada pelajar, bukan sekedar mahasiswa. Itu bagian paling penting hari ini, kemuakan terhadap arogansi politik. Siapa yang arogan? Seseorang yang tapi masih menggelepar-gelepar dan berupaya untuk bangkit. Jadi buat kita, masyarakat akademis, kita ingin tuntun Indonesia ini bukan dengan tepuk tangan, bukan dengan gegap gempita, tapi dengan ide, dengan gagasan, supaya kita dianggap sebagai manusia yang berpikir, bukan manusia yang membeo pada baliho itu. Nama kampus inilah Institut, di belakangnya agama Islam. Kata institut itu menunjukkan bahwa apapun yang saya ucapkan, dia datang dari proses melembaganya ilmu pengetahuan. Itu namanya institut. Saya coba bandingkan keadaan hari ini. Kita bicara tentang dialog kebangsaan, tapi kita gagal untuk membayangkan 2045 bangsa ini jadi semacam apa. Tergantung pada Prabowo, tergantung pada Ganjar, tergantung pada Anies, tergantung pada apa yang Anda isi di kepala Prabowo, Anda isikan pada Ganjar, Anda isikan pada Anies. Anda yang mesti isi kepala 3 orang itu, karena nasib Anda bisa juga mereka hianati nanti. Saya mau tumbuhkan kritisisme pada kalian, sama seperti mahasiswa yang puji-puji seseorang 9 tahun yang lalu, bahkan tokoh-tokoh nasional, pemimpin redaksi terbaik, wartawan-wartawan keren, budayawan bagus, selama 9 tahun bergerombol di sekitar baliho Jokowi. Dan 3 hari lalu mereka menangis di depan televisi. Saya mau lihat Anda menangis.
beli kucing dalam karung. Anda hari ini boleh membeli kucing dalam karung, tapi Anda pastikan karungnya bolong supaya Anda bisa tahu ini kucing maling, ini kucing yang berpikir, ini kucing yang disuruh partai. Kita ingin ada generasi yang berpikir ke depan. Dialog kebangsaan sudah dimulai sejak 28 Oktober 1928, Hari Sumpah Pemuda, ketika sejumlah pemuda menetapkan satu pikiran bahwa mereka dipersatukan oleh tanah air yang sama, mereka dipersatukan oleh rasa kebangsaan yang sama, mereka dipersatukan oleh bahasa yang sama, karena ada tekanan eksternal yaitu kolonialisme. Kenapa orang bersatu? Karena ada tekanan. Jadi 28 September ada Sumpah Pemuda yang bunyinya, kami putra-putri Indonesia, kami pemuda-pemudi Indonesia, mengaku berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu. Cuma 3 sumpah itu, nggak ada sumpah keempat. Kami pemuda-pemudi Indonesia mengaku berpacar satu. Nah, pacar boleh banyak. Anda bayangkan 28 Oktober, artinya 94 tahun lalu, 94 tahun lalu sejumlah pemuda menghasilkan pikiran, dan sampai sekarang kita ingat Sumpah Pemuda ini. Itu yang menginspirasi Presiden Soekarno untuk mengatakan bahwa beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Presiden Soekarno bilang begitu karena dia paham inspirasi dari pemuda. Presiden Jokowi bilang, saya beri 1 pemuda, saya jadikan dia wapres. Anda bayangkan ide apa yang ada di kepala Jokowi sehingga hanya mampu mengucapkan kalimat dangkal itu. Dan si pemuda bilang bahwa ya, jangan khawatir, saya sudah di sini. Percakapan akademis apa ini? Bandingkan dengan anak SMA yang tadi malam bersama-sama dengan mahasiswa UI BEM, saya kasih ceramah, anak itu angkat tangan, anak SMA. Bagaimana caranya Pak Rocky? Kami ikut serta dalam proses menjatuhkan presiden. Serius pertanyaan ini. Artinya mereka setiap hari melihat TikTok, mengikuti media. Jadi kita mesti pastikan bahwa ada yang menghalangi Anies Baswedan untuk jadi presiden. Saya tidak mempromosikan Anies. Yang saya ingin, jangan ada penghalang bagi dia, jangan ada penghalang bagi Prabowo, jangan ada penghalang bagi Ganjar. Itu cara berpikir akademis. Karena hak setiap orang untuk jadi presiden. Jadi jangan Anda terpukau dengan Anies jadi presiden. Adalah ada presiden. Selama penghalangnya ada, Anda menyanyi setiap hari 10 kali nggak akan jadi presiden Anies. Karena ada penghalang. Jadi kita rubah cara berpikirnya. Lain kalau Anda anggap pemilunya akan bersih, pemilunya akan kotor, penghalangnya disingkirkan dulu. Begitu berpikirnya. Euforia penting, tapi logika lebih penting. Kalau sekarang misalnya kita duel argumentasi dengan Mahkamah Konstitusi, saya ingin rektor kalian jadi presiden.
Oleh karena itu, saya minta Mahkamah Konstitusi mengubah persyaratan 40 tahun ditambahkan dengan pernah menjadi rektor. Lolos nggak? Nggak bakal lolos. Karena Pak Rektor bukan pengumpul kaleng kongguan. Jadi Anda lihat hambatannya di situ. Padahal kalau dikatakan pernah menjadi pemimpin, Gibran pernah jadi pemimpin wali kota Solo, Rektor pemimpin IAIN, lebih berat mana? Dalam satu malam Gibran bisa bersihin korong-korong, bisa tambal jalan yang berlubang, karena setiap kali dia angkat telepon BUMN dengan cepat-cepat dagang ke Solo. Ini uangnya. Gak ada kesulitan bagi Gibran untuk memimpin 6 kecamatan di situ. 6 kecamatan dibantu oleh semua menteri. Rektor mau ningkatin IAIN jadi universitas. IAIN saya bilang, Institut Agama Islam Darussalam. Anda tadi dengar 3 teman saya secara lantang mempromosikan Anies. Hak mereka dan hak Anda untuk berpikir lain, hak Anda untuk menguji teman-teman itu. Jadi biasakan, gak usah panik kalau nama seseorang disebut, karena faktanya Anies udah jadi calon presiden, maka diucapkan. Yang penting jangan kita membebek pada suara-suara itu. Yang penting Anda mesti periksa pikirannya. Itu yang saya anjurkan pada saudara-saudara. Selama ini kampus disterilkan untuk bicara politik. Padahal politik itu adalah ide utama untuk menghasilkan keadilan. Ide utama itu mesti diuji. Di mana boleh diuji? Di tempat yang ada metodologi. Institut, kampus adalah tempat kita mengaktifkan metodologi, mengaktifkan kritisisme. Karena itu pikiran-pikiran capres itu diuji di kampus, bukan diuji di panggung dangdut. Jadi Anda berhak untuk mengatakan bahwa saya punya pikiran tentang 2045. Anies mengerti nggak pikiran? Prabowo mengerti nggak pikiran? Ganjar mengerti nggak pikiran? Saya sebut Anies pertama, mengerti. Karena Anies berdiskusi dengan saya bisa kira-kira apa jalan pikirannya. Prabowo berdiskusi dengan saya bisa kira-kira jalan pikirannya. Ganjar takut berdiskusi dengan saya. Pilihan itu datang ketika ada diskurs, ketika ada dialektika. Anda tidak memilih seseorang yang wajahnya ada di baliho. Balihonya besar, kepalanya besar, tapi kosong. Itu yang saya inginkan. Jadi saya mau menerangkan pada teman-teman bahwa proses menuju Indonesia yang bersih, proses menuju Indonesia yang adil, proses menuju Indonesia yang bermutu adalah hasil investasi saudara hari ini. Kita membayangkan ada Indonesia emas 2045.
rebutan model-model riset. Jokowi nggak pernah ngerti bahwa 2045 itu tidak diperlukan lagi kaki, tidak perlu tangan, yang diperlukan otak. Karena Anda mesti riset yang terangkan keadaan dunia hari ini. Di seluruh dunia, di semua universitas bergengsi, hanya ada 3 klaster riset. Satu, riset tentang human genome, riset tentang genetika manusia, untuk mengetahui Anda berasal dari mana. Anda bilang nenek moyangmu datang dari kerajaan Majapahit. Pertanyaannya, Raja Majapahit datang dari mana? Pasti nggak dari Solo, karena Raja Solo jejaknya nggak ketahuan, sama seperti jasanya nggak jelas. Jadi riset pertama tentang genetika manusia seluruh dunia, sehingga sangat mungkin Danu ini teman saya, dia dari situ, tapi dia nyalek dari PAN. Tapi dia teman saya tahu cara berpikirnya. Artinya dia harus mendukung Gibran. Tapi saya tahu dilema itu. Dilema itu mesti dipecahkan. Danu nggak ada soal. Zulhas membungkuk di depan Gibran. Anda bayangkan, feodalisme ini mau kita ucapkan sebagai bonus demografi di 2045. Zulhas ketua PAN membungkuk depan Gibran. Saya mau tanya pada saudara Zulhas, asal usul Anda dari mana? Di dalam riset genetika, apakah nenek moyangnya pun berbungkuk pada seseorang? Jangan-jangan dia. Anda sebut Anda di Banyuwangi, sangat mungkin nenek moyang datang dari semak-semak Afrika, the Bush people. Ya, karena saja 40.000 tahun lalu, 4 juta tahun lalu bahkan, udah terjadi migrasi dunia. Kita nggak tahu asal usul kita dari mana. Najwa Shihab waktu diuji DNA-nya, dia kaget sendiri, dan kita juga kaget. Asal usul Najwa Shihab seharusnya dari Arab, tapi DNA-nya mayoritas Cina, Tiongkok. Itu pentingnya riset buat kita tahu. Jadi riset human genome memungkinkan kita untuk tidak bersifat rasis. Riset human genome memungkinkan kita menghormati perjalanan evolusi suku yang lain. Itu yang kita sebut sebagai kemajemukan. Bukan sekedar slogan Pak Jokowi, kami Pancasila, kami Indonesia. Itu riset politik menyebabkan perpecahan bangsa. Saya ingin IAIN, Institut Agama Islam, ini lakukan riset itu. Riset human genome. Riset kedua namanya riset tentang big data. Big data. Riset itu dimaksudkan untuk memetakan pola konsumsimu melalui aktivitas harianmu. Behavior Anda itu dibaca. Setiap kali Anda upload foto, sekarang Anda upload foto, big data akan baca, oh ini orang kaya. Kenapa? Karena fotonya clear. Kalau fotonya burem, pasti dia beli handphone second. Maka dengan mudah para peneliti big data mengatakan Banyuwangi itu adalah namanya kabupaten kaya, atau sebaliknya. Jadi perilaku Anda sehari-hari melalui perangkat Anda itu akan dibaca. Dia akan baca setiap hari ada mahasiswa yang mesen GoFood, tapi yang datang Indomie. Artinya dia pesen di warung sebelah. Maka
Maka dianggap mahasiswa ini kekurangan kemampuan ekonomi. Hasil big data itu dipakai oleh industri untuk mengirim sinyal pasar pada saudara. Indomie makin banyak dijual di warung-warung. Itu riset tentang pola hidup manusia. Setiap kali Anda beli obat peromah, big data akan catat. Artinya pencernaan bangsa ini bermasalah. Karena itu pabrik obat akan produksi di Indonesia dengan mudah. Seluruh kehidupan saudara dibaca oleh big data. Ada mahasiswa setiap hari statusnya nggak ganti-ganti. Setiap kali, hai Winda, di mana Winda? Big data kemudian baca pacarnya pasti Winda. Padahal Winda adalah ibu kosnya. Itu yang namanya riset. Riset ketiga namanya artificial intelligence. Kemampuan otak kita bertumbuh lebih cepat dari kemampuan kita untuk membaca proposal politik. Jadi ini 3 cluster riset. Kita tanya pada Anies, cluster riset mana yang bisa kita kembangkan supaya kita bisa mencapai bonus demografi? Itu pertanyaan akademis. Tanya pada Prabowo, masih bisa jawab. Tapi jangan tanya pada Ganjar, nggak bisa dia jawab. Pasti itu. Ini namanya faktual, bukan saya menjelekkan atau memuji, tapi saya baca cara mereka mengucapkan kalimat. Kalimat akademis nggak terdengar. Harapan di Indonesia ke depan, Indonesia emas. Bagaimana membuat Indonesia emas kalau modalnya adalah kaleng pongguan? Kaleng. Jadi bagi Anda di sini, pastikan bahwa kita memproduksi pikiran supaya satu waktu 2029 ada pemilu yang betul-betul bersih karena didasarkan pada gagasan. Ya, saya balik lagi pada tema ini. Kebangsaan itu disebut kebangsaan. Kalau ada percakapan tentang 3 masalah itu, bukan lagi sekedar kita pernah mengusir Belanda, kebangsaan udah lewat. Kebangsaan adalah tantangan di depan, bukan mengingat-ingat yang di belakang. Separuh kalau saya kasih kuliah nanti di 2045, 22 tahun dari sekarang, separuh yang hadir di sini pasti robot. Karena robot ingin mendengar bagaimana Banyuwangi menghasilkan kepemimpinan yang basisnya adalah kecerdasan. Robot mau belajar dari Banyuwangi karena ada bagian yang robot nggak tahu. Kenapa begitu? Karena evolusi teknologi itu setiap 8 jam teknologi berubah. Sementara evolusi manusia membutuhkan 4 juta tahun. Dengan kata lain, evolusi teknologi akan mengejar evolusi biologi. Begitu cara berpikirnya. Jadi, saudara-saudara, saya senang bahwa kita bisa ada di sini dengan satu janji bahwa kita ingin mengucapkan kembali kebangsaan itu sebagai modal untuk memperbaiki kecerdasan kita di masa depan. Itu intinya. Nanti kita akan diskusi dan tadi saya habis agak telat tadi karena masih makan ikan bakar dulu di Banjarsari. Ya, Blimbing Sari ya. Blimbing Sari. Ikannya ikan bawal. Saya dapat bagian bawal. Ikan bawal di Banjarsari. Paman nakal bikin ngeri. Ya teman-teman, saya makan ikan karena ikan itu dimakan, jangan dihafal nama-namanya. Bagian ikan yang paling saya suka adalah kepala, karena kepala ikan
lebih berguna dari kepala negara.